poin. Saya nggak tahu ini waktunya 3 menit ya, Pak Fikri ya. Saya juga di timer ya, biasanya Mas Menteri di timer, berarti saya juga di timer ya. Oke. Oke, pertama tentang koordinasi. Koordinasi sebenarnya memang beberapa masukan tadi tentang koordinasi bisa saya sampaikan untuk bisa sampai pada undang-undang APBN yang kemudian dihitung secara lebih spesifik 19,4 T itu koordinasinya luar biasa tentunya dengan Bappenas, Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, sehingga kemudian bisa muncul itu, dan kemudian pada tahap implementasinya itu terus kita lakukan koordinasi dengan Panselnas karena ini sangat besar sekali dan luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita memastikan bahwa proses terjadi secara integritas dan akuntabel oleh semua pihak. Jadi ini memang sangat intensif kami lakukan sejak diumumkan formasi oleh Mas Menteri, Bu Sri Mulyani, Pak Tito, Kemenko PMK, Pak Bima, dan teman-teman semua, termasuk juga Pak Ma'ruf Amin, Pak Wapres waktu itu. Lalu yang kedua, terkait dengan hal, saya ingin menegaskan begini, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen 14 2005, kita tahu dan kita sepakat, dan saya yakin semuanya kita sangat, tadi Bu Hetifah mengatakan empati, yaitu kata yang sangat ini sekali ya. Guru ini adalah profesi yang mulia, profesi yang sangat terhormat, itu harus kita jaga. Jadi bagi GTK itu penting, bagi Kemendikbud itu penting, dan saya yakin bagi Komisi 10 dan semua yang warga negara Indonesia itu sepakat, karena ini adalah seperti filsafat Ki Hajar, ini adalah membangun peradaban, bukan saja masalah tentang kurikulum, assessment, tapi peradaban ke depan. Karena itu sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, kita menjaga kehormatan guru ini, status kesejahteraannya mesti jelas, dan kompetensinya juga mesti oke. Jadi itu dua hal yang diamanatkan kepada kita. Nah, dalam hal ini itulah visi kita ke depan. Kita juga tahu tantangan kita 2030, 2045 Indonesia Emas sangat luar biasa. 2030 itu tinggal 9 tahun lagi yang SDG misalnya. Jadi keputusan kita pasti akan berdampak tentunya secara jangka panjang, karena pendidikan selalu is a long term game. Dan dalam seleksi ini, bagi kami ini adalah kompetensi minimum yang kita inginkan. Kalau dalam konteks semangat pengabdian, kalau guru itu kan ada tes, kita inginkan semacam panggilan jiwanya itu ya. Nah ini kan sudah terafirmasi teman-teman yang sudah pengabdian, jadi nggak perlu lagi ada tes yang bersifat kepada values, tapi kepada kompetensi minimumnya. Jadi kalau guru matematik ya berarti menguasai minimum kompetensi, dia ngajar matematika atau bahasa Indonesia juga sama. Jadi yang saya tegaskan. Dan kita ada 3 kali tes. Jadi misalnya kalau ada yang merasa khawatir, ini bisa ngulang sampai kemudian bisa kita terus bantu supaya belajar ini kita giatkan. Jadi ayo belajar dan kita terus kuatkan sama-sama sehingga kemudian bisa mencapai kompetensi minimum tadi. Jadi jangan patah semangat. Udah habis ya. Ternyata sulit 3 menit. Oke, jadi kami juga sadar bahwa ini juga secara tata kelola perlu pembenahan, dan ini bukan kondisi yang ideal tentunya seperti yang sudah kami sampaikan beberapa, tapi ini one step progress ahead, dan itu yang ingin terus kita jaga momentum ini, supaya kita bisa benahi sampai terjadi supply dan demand yang nantinya betul-betul baik. Lalu guru agama saya rasa sudah pernah kita sampaikan ya, itu difasilitasi sesuai dengan koordinasi kita dengan Kementerian Agama. Lalu tentang tenaga kependidikan juga sudah kita sampaikan, mungkin kemarin juga sudah sempat dibahas, bahwa ini adalah next step kita untuk kita formasi untuk P3K untuk tenaga pendidikan, tapi harus ada pembicaraan dengan PAN-RB, tapi ini bagian dari apa rencana kita selanjutnya. Lalu saya rasa itu, sosialisasi. Sosialisasi tadi saya ingin mengklarifikasi bahwa memang ada 5 tempat sosialisasi pada waktu itu, tapi itu Pemdanya dikumpulin gitu. Jadi bukan berarti hanya di daerah itu saja, dan juga seperti yang disampaikan kemarin bahwa tidak ada korelasi Pemda yang kemudian tidak hadir tapi tidak mengajukan formasi. Jadi banyak sekali Pemda yang tidak hadir tapi mengajukan formasi, tapi justru ada Pemda yang hadir yang tidak mengajukan formasi. Identifikasi masalah seperti yang disampaikan sebelumnya juga oleh Mas Menteri termasuk bahwa kekhawatiran tentang anggaran ini yang menjadi keengganan Pemda untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Hetifah, ini tadi masukan untuk tunjangan yang kedepannya, ini sangat baik sekali, terima kasih Bu Hetifah.
Dan tentunya sekali lagi kita berjuang untuk profesionalisme guru kita supaya kesejahteraannya semakin baik, supaya kompetensinya juga semakin baik, dan minimum kompetensi termasuk untuk daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan guru-guru kita yang akan melayani anak-anak kita, yang tentunya ini jadi tujuan kita pada akhirnya. Jadi itu yang mungkin perlu kita lihat, bahwa guru akan juga menentukan nasib bangsa kita ke depan, dan ini kita perlu perjuangkan bersama-sama. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.